Fokus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepsek. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Hari ini kita akan mencoba membedah buku. Judul bukunya Menjadi Guru Hebat. Zaman Now, karya karangan Robert Bala, bestseller katanya nih. Buku ini sengaja saya beli baru seminggu yang lalu lah, jadi baru bacanya hampir tamat sih. Jadi dalam buku ini ada hal yang menarik menurut saya. Confucius pernah mengatakan ini. Pendidikan melahirkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri melahirkan harapan, dan harapan melahirkan perdamaian. Nah, ini kalau kita maknai kata-kata ini sangat dalam. Memang tugas guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan yang harus melahirkan kepercayaan diri pada siswa. Sebelum kepercayaan diri pada siswa itu muncul, pertanyaannya adalah apakah guru-guru sudah percaya dengan dirinya sendiri? Kalau guru-guru tersebut mampu dan bisa. Nah, ketika pertanyaan itu sudah tuntas, maka kemungkinan besar kepercayaan diri pada siswa tersebut bisa lahir. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan menghadirkan harapan. Ketika siswa sudah percaya diri, harapan-harapan itu ada. Kemudian ketika sudah harapan, perdamaian atau keberhasilan pun akan datang. Jadi itu salah satu tugas guru, yaitu menghadirkan kepercayaan diri. Nah, selain itu juga guru hebat itu adalah guru yang mampu mencabik. Kalau di buku ini bahasanya mencabik dari potensi dari siswanya. Selama ini pendidikan kita evaluasi hanya diselesaikan oleh pilihan ganda A, B, dan C. Ternyata guru hebat bukan hanya sebatas itu. Dia harus mampu mencabik potensi siswa, karena setiap siswa pada umumnya mempunyai potensi, dan itu butuh waktu, butuh proses, dan butuh perlakuan khusus. Saya buku ini mengingatkan sangat cocok dengan suasana homeschooling, makanya saya beli buku ini, karena memang tujuan kita di homeschooling salah satu adalah mencabik dari potensi-potensi siswa. Itu dia. Kemudian juga sebenarnya guru dan siswa itu tidak sama. Guru dan siswa itu berbeda. Mengapa saya katakan berbeda? Kita ini lahirnya dulu, hidupnya masa kini. Kalau siswa itu adalah lahirnya kini, hidup untuk yang akan datang. Nah, jadi guru yang baik itu adalah bukan guru yang mempersiapkan siswanya untuk yang sekarang. Nah, tapi guru yang baik itu adalah guru yang mempersiapkan siswanya untuk yang akan datang. Kalau hidup kita kan sekarang masa kita hidup, tapi siswa itu hidupnya mungkin ada yang 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, baru ini. Jadi salah satu guru yang hebat zaman now itu adalah guru yang mempersiapkan siswanya untuk masa depan. Apa yang disiapkan? Apakah akademiknya? Namun yang perlu disiapkan, yang paling penting itu adalah cara berpikirnya. Banyak orang pintar, banyak orang yang hafalannya tinggi, ternyata hidupnya maaf boleh dikatakan gagal, banyak, karena berpikirnya tidak diolah. Jadi salah satu tujuan untuk guru hebat ini mampu menciptakan siswa-siswi yang berpikir kritis. Berpikir kritis maksudnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang
buruk dan bisa memecahkan setiap masalah-masalah yang ada di kemudian harinya atau yang kita kenal sebagai problem solver itu. Kemudian juga dalam buku ini sangat menarik, nanti setelah saya review nanti saya taruh di perpustakaan, nanti teman-teman mungkin bisa bacanya berganti-gantian. Kemudian ada lagi nih, kita sering menemukan ini karena kita sudah menjabat profesi sebagai guru, 4 tahun sudah kuliah di kependidikan ataupun yang lain, ternyata kita lupa ilmu itu selalu berkembang, pengetahuan, iptek selalu menyesuaikan pada zamannya. Ada guru yang tidak mau berkembang, artinya dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, itu yang bahaya. Guru yang baik harus tahu kalau guru itu tahu kalau dia tidak tahu, sehingga dia selalu menambah wawasannya, menambah kompetensinya, sehingga dampaknya nanti juga untuk si murid. Ketika guru merasa tahu, maka dia tidak akan belajar lagi. Padahal zaman dulu itu sudah beda dengan zaman sekarang. Baik dari perkembangan ilmunya, baik dari pemahaman psikologisnya, itu sangat berbeda. Sekarang sangat kompleks. Kita bisa melihat sendiri kan kompleksitas permasalahan dari siswa. Terus yang tak kalah pentingnya ini adalah kita harus menemukan ritme belajar siswa. Napas. Guru tidak harus memaksakan siswa itu bisa dengan materi yang kita ajarkan. Target kita bukan masalah menyelesaikan materi, menyelesaikan bab per bab, selesai ujian, tidak seperti itu. Tapi sejauh mana siswa itu mampu memahami dan membawa materi tersebut ke dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu sangat penting. Kalau menghafal, mungkin banyak yang bisa menghafal, tapi sejauh mana hafalannya bisa bertahan, atau sejauh mana hafalan itu bisa memberikan dampak pada siswa tersebut. Nah, jadi benar setelah kita berproses, kita menemukan siswa, ada siswa belajarnya per proyek. Benar ya, ada per proyek. Dan itu mereka sudah menerapkan ke arah sini rupanya, per proyek. Arah proyek 1, proyek 2, proyek 3. Dan mereka setelah selesai proyek, mereka mempresentasikan hasil proyeknya kepada orang tuanya sebagai bahan evaluasi orang tuanya kepada siswa. Nah, mereka itu sudah melakukan konsep ini menjadi guru hebat zaman now tadi. Mungkin cukup itu dari buku ini. Nanti teman-teman bisa membaca buku ini lebih dalam agar apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya dapat tersampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Pak?